Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam suasana Paskah ini kita tetap dapat beribadah di rumah jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Pemberita firman pada saat ini, Ibu Pendeta Emawati Romampuk Baule. Sebelum kita masuk ke ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama sampai 5. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya umatku lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya ahli pembela dan kawan kudus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ibadah pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh melaksanakannya di rumah kami masing-masing ya Bapa. Ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah Tuhan tetap bersama-sama kami. Begitu juga Tuhan, Ibu Pendeta Emawati yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman ini nanti ya Tuhan, boleh kami dengar dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita berlitani, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Bagi Bapak Ibu saya bacakan. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 dengan perikop. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu.
Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian litan kita malam ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376, bait pertama 1, 2, bait pertama 1, 2, 3. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menangkan diri, aku buang yang kanan. Hanya turut kehendakku, kepadamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita masuk dalam renungan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, kami datang mengucap syukur karena pada ibadah keluarga di hari Rabu ini, kami sekalian keluarga jemaat menyiapkan kesempatan untuk di rumah kami masing-masing beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan juga berlitani mazmur, dan saat ini hendak membaca Alkitab di mana firman Tuhan boleh kami renungkan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat mengerti serta mampukan kami untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, kita siapkan bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Mari kita berdiri. Kita membaca Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah,
Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Musa saat pertama kali diutus Tuhan kepada bangsa Israel sangat menarik untuk kita perhatikan dalam nas Alkitab kita. Musa harus memimpin umat Allah serta harus menolong umat Allah keluar dari perbudakan di Mesir untuk selanjutnya mereka akan tinggal di tanah perjanjian. Sebagai seorang pemimpin yang segan, Musa memerlukan kepastian dari Tuhan bahwa bangsa Israel akan mendengarkannya. Tuhan sudah menunjukkan beberapa tanda kepadanya dalam bacaan Keluaran 4 ayat 3. Misalnya dia mampu mengubah tongkat gembalanya menjadi ular. Tetapi Musa masih ragu menerima panggilan untuk menjadi pemimpin dengan mengatakan bahwa ia tidak pandai bicara, bacaan kita. Lalu kata Musa kepada Tuhan, padahal sudah 3 kali. Ya, yang pertama tadi tongkat yang bisa menjadi ular dan sebaliknya. Lalu kita lihat juga yang kedua dikasih tanda oleh Tuhan saat dia memasukkan tangan ke dalam bajunya, saat dikeluarkan tangannya itu kena kusta putih seperti salju. Lalu dimasukkan lagi ke dalam bajunya, sembuh. Dan yang ketiga, Musa juga diperintahkan oleh Tuhan sebagaimana di dalam ayat 7 pasal 4 ini. Ya. Bahkan juga ayat 8 dan 9. Itu dia harus mengambil air dari sungai Nil, harus mencurahkan di tanah kering, lalu air yang dia ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang begitu, kecuali ketika Tuhan berkenan atasnya. Nah, ini sudah dikasih penguatan kepada Musa, namun dia masih mengatakan tak pandai bicara. "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Jadi Allah mengingatkan Musa bahwa dialah Tuhan yang akan menolongnya berbicara. Ayat 12 juga jelas. "Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat menarik sebenarnya. Saya suka ketika melihat
Tuhan menjawab hal yang satu ini. Tuhan tidak merespon secara langsung keraguan Musa. Tuhan mengirimkan Harun sebagai rekan sekerjanya, sebagai penegasan dari keraguan Musa. Itu ayat 14. Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu, aku tahu. Begitu ya dia katakan. Bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya belajar terkadang Tuhan tidak membahas panjang lebar keraguan kita, juga tidak menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Bukan karena Tuhan tak mampu melakukannya, namun karena Tuhan tidak ingin kita fokus kepada keraguan-raguan kita atau begitu banyaknya pertanyaan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita fokus dan percaya kepada apa yang Tuhan ucapkan dan janjikan bagi kita. Saya kira apa yang beberapa ayat yang kita baca pada ibadah keluarga saat ini menjadi juga refleksi diri kita. Banyak di antara kita yang mengatakan, jangan saya tak mampu bicara seperti Musa. Atau pada saat dipersiapkan pada proses misalnya pemilihan pengurus atau pelayan dalam sebuah persekutuan di gereja, banyak orang akan mengatakan, jangan salah saya lah Bu Pendeta atau Pak Pendeta. Saya disuruh mimpin doa, saya gemeteran. Tidak bisa ngomong kalau di depan banyak orang. Nah, bisa jadi kan begitu. Atau ada orang yang mengatakan, waduh saya bisa apa kalau saya dipercayakan untuk melayani. Urusan dalam keluarga saja belum beres, saya mau ngurus ke orang lain. Begitu. Banyak kita seperti Musa yang ragu-ragu, yang juga khawatir, saya nggak mampu. Ya, dan ini manusiawi. Dan ini saya kira juga hal yang sangat normal ketika apa yang Musa sampaikan dengan merasa itu kelemahannya, itu kekurangannya, itu ketidakmampuannya. Tapi ternyata kelemahan manusia, kelemahan dan ketidakmampuan Musa diperhadapkan pada kuasa Allah. Padahal tadi di awal sudah disampaikan 3 hal yang Musa sudah praktekkan. Masukkan tangan begitu ya, lalu tangannya kusta dan sembuh. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular, lalu diambil kembali, berubah lagi menjadi tongkat. Air yang kemudian dia harus di Sungai Nil, dia harus ambil dan curahkan ke tanah kering, air itu akan berubah menjadi darah. Masih ragu-ragu. Saya kira di tengah-tengah situasi kita sekarang ini, masa yang sulit, masa yang bagi kita boleh protes kepada Tuhan. Saya nggak tahu sudah berapa banyak Bapak Ibu yang barangkali dalam ungkapan-ungkapan kepada Tuhan atau dalam doa-doa kepada Tuhan, Tuhan, kapan musibah ini selesai? Tuhan, saya udah gak mampu, tak kuat menghadapi ini. Atau Tuhan, saya khawatir dan takut. Jangan-jangan nanti kalau saya keluar atau saya berinteraksi, saya bisa terpapar virus ini. Dan ini wajar. Tapi apa yang kita kemudian boleh baca dalam bagian Alkitab saat ini, bahkan saat kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan, sudah dibuktikan Tuhan menang atas maut di atas kayu salib. Dia hidup dan kehidupannya itu menjadikan kemenangan bagi kita. Nah, apa yang harus kita ragukan ketika kita sudah berimankan kepada Yesus Kristus? Mari Bapak Ibu, bacaan Alkitab hari ini ketika Tuhan mempersiapkan Musa untuk memimpin, maka Tuhan juga akan memperlengkapi semua kekurangan
dan kelemahan yang ada. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara di rumah, baik yang menjadi presbiter, diaken atau penatua, atau Bapak Ibu di rumah yang juga mungkin menjadi para pengurus dari pelayanan kategorial, barangkali setelah sekian tahun dipercayakan untuk menjadi pelayan-pelayan dalam Tuhan di gereja, maka Bapak Ibu bisa melihat perubahan-perubahan apa yang Tuhan sudah lengkapi Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu menjadi pelayan. Pasti kalau Bapak Ibu boleh mencatat, iya ya, dulu waktu saya pertama kali lihat hasil pemilihan penatua diaken, waduh kok masuk daftar, saya tidak bisa ngomong ini. Tapi ternyata dalam waktu yang berjalan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Tuhan pasti dengan kasih dan kuasa-Nya memberikan anugerah kepada kita sekalian. Dan Tuhan ingin kita fokus dan percaya kepada apa yang Tuhan ucapkan dan Tuhan janjikan bagi kita. Oleh karena itu, ketika berita Paskah, berita kebangkitan Tuhan Yesus yang hidup itu menjadikan kita memiliki semangat dan sukacita yang tak terkirakan, yang ragu-ragu diberikan penguatan, yang lemah diberikan kekuatan, yang cemas dan takut diberikan semangat dan sukacita iman, agar di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit saat ini kita alami, Tuhan ada menyertai Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Tuhan yang bangkit dan hidup itu ada dalam rumah tangga dan keluarga jemaat. Tuhan pun ada bagi setiap orang yang berteriak meminta pertolongan Tuhan dalam kelemahannya, dalam ketidakberdayaannya. Karena Tuhan Maha Kuasa, Dia mampu melakukan apa yang Dia mau. Asalkan kita mau setia dan taat dan yakin akan janjinya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, meskipun kita tidak merasakan tidak mampu, Allah akan memampukan kita untuk melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dia akan melengkapi, Dia akan memelihara dalam situasi kondisi apapun. Tuhan baik, oleh karena itu mari bersyukur dan tetap berharap hanya kepadanya. Amin. Mari kita menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami menyadari kelemahan, ketidakberdayaan kami, kekurangan kami di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Belajar dari kisah saat Tuhan mempersiapkan Musa menjadi pemimpin, Musa merasakan kekurangannya saat dia mengatakan tak mampu berbicara, saat dia mengatakan tak pandai dan tak fasih di dalam berkata-kata. Namun Tuhan memberkati lidah Musa. Tuhan juga mengutus Harun untuk mendampingnya dalam menyampaikan kebenaran sabda Tuhan bagi umat Israel. Dan Tuhan melengkapi dengan kasih karunia
bahkan anugerah yang tercurah. Kami menyadari Bapa, seringkali kami pun meragu-ragukan kuasa Tuhan ketika kami terlalu mengandalkan kekuatan diri kami. Karena itu belajar dari Musa bahwa kami pun sadar banyak kelemahan, kekurangan, ketakberdayaan kami. Tapi di atas semuanya itu, saat Tuhan mengutus kami untuk melayani-Mu, maka Tuhan akan memperlengkapinya dengan berbagai cara Tuhan, supaya kami fokus bahwa Tuhan berjanji, Tuhan melengkapi, Tuhan mampu melakukan apapun bagi kami di saat Tuhan mengutus kami untuk menjadi saluran berkat dan kasih, memberitakan kabar keselamatan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua keluarga-keluarga jemaat yang saat ini beribadah di rumah-rumah masing-masing. Di dalam tayangan ini biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan jamah segala apa yang menjadi kelemahan, ketidakberdayaan, kekurangan-kekurangan setiap umat-Mu di hadapan Tuhan yang berkuasa, bahkan Tuhan yang hidup, yang bangkit itu. Tuhan jamahlah semua warga jemaat saat ini. Berikan mereka keteguhan, berikan mereka kepastian dalam iman, tidak ragu-ragu di tengah-tengah masa sulit. Apakah Tuhan ada menolong umat manusia saat ini yang terus berdoa agar musibah ini berlalu? Tuhan dengar, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang indah. Dan itu keyakinan kami tidak mudah goyah, dan kami siap diutus Tuhan untuk terus mau menyampaikan kabar baik-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati tugas pekerjaan kami masing-masing Tuhan, berkati pendidikan anak-anak kami, berkati orang tua lanjut usia diberikan kesehatan, berkati seluruh unsur setiap anggota keluarga kami, baik yang berada dekat kami maupun berada jauh. Tuhan topang dan tolong mereka. Terima kasih Bapa, berkati semua pelayan Tuhan yang ada di GPB Siloam Pontianak, berkati akan seluruh kegiatan program dan kegiatan rutin, sekalipun kami masih melakukannya dalam social distancing Tuhan. Kami percaya ketika kami harus jaga jarak, maka Tuhan juga menginginkan kami untuk tetap terus patuh, terus juga mengendalikan diri kami, sehingga kami bersama-sama dengan seluruh bangsa dan negara ini memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Ya Bapa, Kau berkati seluruh pihak yang terkait, pimpinan-pimpinan gereja, baik GPIB, baik PGI dan gereja-gereja, dalam menyuarakan suara kenabian untuk seluruh warga jemaat patuh berada di rumah sampai pada masa di mana kami boleh disampaikan kepada kami, masa di mana kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, bagi semua pihak yang terkait, untuk mereka diberikan hikmat dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam langkah-langkah penanganan COVID ini. Tuhan memberkati para dokter, juru rawat, para medis, petugas laboratorium, agar mereka juga diberikan hikmat penjagaan dan pemeliharaan, sehingga mereka tetap sehat dan kaum keluarga mereka juga tetap diberikan keteguhan iman. Tidak ragu-ragu lagi bahwa Tuhan menjaga mereka, sehingga juga mereka menjadi orang-orang yang berdiri di garis depan untuk memerangi penyebaran COVID ini dan memulihkan setiap mereka yang sudah terpapar. Tuhan memberkati para pasien yang saat ini terpapar ataupun terindikasi tertular virus ini. Tuhan berikan mereka pengharapan, berikan mereka hati yang gembira adalah obat, dan mereka boleh sembuh, mereka boleh kembali dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan akan seluruh kehidupan kami, keluarga-keluarga jemaat, dan seluruh rangkaian ungkapan doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan dengar, karena itu Tuhan mau kabulkan dan dengar, serta Tuhan mau mewujud nyatakan apa yang kami pinta kepada Tuhan sesuai dengan rancangan dan waktu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum undi-undi diadakan, kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 441 bait pertama dan kedua. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur pada masa Paskah ini ya Tuhan, membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan. Berkatilah hidup dan kerja layak kami, dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing, masih tetap rumah kita laksanakan dan tetap percaya bahwa kuasa Allah memberikan kekuatan, kemampuan yang mengangkat kita. Mari